Alam luar biasa dahsyat. Saat industri alas kulit melesat tajam di level 63, pabrik karet justru tercekik di angka 41. Mengapa ketimpangan ekstrim ini jarang dibicarakan? Temukan jawabannya di Radar Ekonomi memetakan fakta di balik angka. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Ya, bisnis, data yang paling akurat sekalipun tidak akan memiliki nilai apa-apa sampai kita memutuskan untuk mengambil tindakan nyata berdasarkan data tersebut. Hari ini, kita akan melakukan analisis mendalam tentang data Prom Manufacturing Index atau PMI Indonesia triwulan 1 tahun 2026. Terjadi ketimpangan performa yang sangat tajam di antara 13 sektor industri manufaktur. Kita melihat ada sektor yang mencapai level ekspansi luar biasa tinggi di angka 63,55. Namun, di saat yang sama, ada sektor yang sangat tertekan hingga jatuh ke angka 41,40. Ini bukan sekedar fluktuasi biasa. Ini adalah penanda bahwa pertumbuhan industri kita saat ini sama sekali tidak merata. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita menyikapinya? Mari kita mulai pembahasannya. Judul pembahasan kita hari ini adalah Denyut Nadi Manufaktur Analisis PMI Triwulan 1 2026. Menavigasi fluktuasi dan performa 13 sektor industri pengolahan. Kita harus berhenti melihat PMI hanya sebagai laporan kuartal pemerintah. Definisi sebenarnya dari angka ini adalah detak jantung dari ekonomi kita. Kalau denyut nadinya stabil, pabrik-pabrik beroperasi penuh, pekerja mendapatkan upah lembur, dan barang terdistribusi. Namun, laporan ini secara spesifik mengajak kita untuk memantau fluktuasi dari 13 sektor yang berbeda. Sebenarnya, seberapa kencang denyut nadi industri kita saat ini? Dan apakah semua sektor tersebut berdetak dengan irama yang sama sehatnya? Perhatikan grafik kesenjangan performa ini. Angka tertingginya berada di 63,55 dan angka terendahnya anjlok di 41,40. Kita tidak boleh hanya melihat ini sebagai rentang angka sebesar 22 poin. Rincian sebenarnya dari rentang ini adalah volatilitas ekstrim yang terjadi di lapangan. Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan industri pengolahan kita tidak merata. Saat sebagian pengusaha sedang menikmati puncak pesanan barang, pengusaha di ujung spektrum yang lain justru sedang berjuang keras untuk mempertahankan operasional karena jarak yang sangat lebar antara sektor berkinerja tertinggi dan terendah. Lalu, bagaimana kita dan para pembuat kebijakan tahu persis di mana batas antara sektor yang sedang untung besar dengan sektor yang perusahaannya nyaris tutup? Angka 50 adalah batas tengahnya. Jika sebuah sektor berada di atas angka 50, maka mereka masuk ke dalam fase ekspansi, yang berarti bisnis sedang berkembang. Sebaliknya, jika angkanya jatuh di bawah 50, mereka masuk dalam fase kontraksi, yang berarti sektor tersebut membutuhkan intervensi. Memahami fluktuasi di sekitar garis 50 ini sangatlah krusial, karena ini adalah indikator kesehatan industri yang memisahkan siapa yang tumbuh dan siapa yang butuh bantuan. Pertanyaannya adalah, dengan batas 50 ini, sektor mana saja yang sukses menembus batas aman tersebut dan berlari paling kencang di triwulan pertama 2026? Ada 3 industri yang mencatatkan angka puncak melampaui level 60, yang menunjukkan daya dorong ekspansi yang sangat kuat.
Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki memimpin di angka 63,55. Diikuti oleh alat angkutan di 62,78. Lalu, industri mesin dan perlengkapan di 61,83. Di sini, kita bisa menyadari bahwa angka di atas 60 ini tidak terjadi karena kebetulan. Ini merepresentasikan respon langsung terhadap tingginya permintaan pasar dan sektor-sektor ini memang memiliki dorongan kuat untuk melakukan ekspansi produksi selama periode pencatatan. Kalau ada 3 sektor yang terbang tinggi melampaui angka 60, pasti ada yang tertinggal jauh di bawah angka 50. Sektor apa saja yang menghadapi masalah ini dan bagaimana cara mengatasinya? Terdapat sektor-sektor yang terperosok jauh di bawah ambang batas 50. Industri karet, barang dari karet dan plastik berada di posisi terendah yaitu 41,40. Industri furnitur di angka 41,90. Dan industri kayu, barang dari kayu, gabus dan barang anyaman berada di angka 42,38. Ketika banyak orang mengira bahwa industri kita sedang membaik secara keseluruhan karena tingginya sektor mesin dan kendaraan, 3 sektor ini menjadi pengecualian yang pahit. Angka di bawah ambang batas ini mengindikasikan kontraksi yang signifikan, serta adanya kerentanan struktural di dalam tubuh sektor-sektor tersebut. Apakah penderitaan sektor kayu dan kehebatan sektor mesin ini hanya terjadi sesaat di awal tahun? Atau sebenarnya ada pola panjang yang terus berulang dari waktu ke waktu? Berikut adalah perbandingan lintasan 15 titik data yang menunjukkan perbedaan karakter tajam antar sektor. Kita melihat industri mesin dan perlengkapan masuk kategori konsisten tinggi. Di sisi lain, industri logam dasar karakternya sangat fluktuatif. Grafiknya naik turun dengan sangat tajam melintasi garis 50. Sementara, industri kayu dan sejenisnya masuk kategori tertekan konsisten. Karena garisnya selalu berada di bawah batas 50. Saat kita memperlebar pandangan kita dari sekedar satu titik waktu menjadi 15 titik data, kita berhenti merespon kondisi secara reaktif dan mulai melihat tren kestabilan. Sektor yang fluktuatif menuntut kehati-hatian operasional yang jauh lebih tinggi daripada sektor yang stabil. Dengan adanya data pola stabilitas yang sejelas ini, langkah nyata dan strategi apa yang harus segera diambil untuk merespon terhadap kondisi tersebut? Data yang kita bahas menuntut adanya strategi ganda. Bagi sektor dengan momentum tinggi seperti industri mesin, alat angkutan, dan kulit, arah kebijakannya adalah akselerasi. Sedangkan untuk industri karet, kayu, dan furnitur yang tertekan, mereka membutuhkan evaluasi dan intervensi atau perbaikan struktural. Bila pemerintah memberikan program yang seragam untuk semua jenis industri, maka ini adalah tindakan yang keliru. Data ini membuktikan bahwa kita harus mempercepat laju sektor yang sedang melesat dan turun tangan langsung membedah masalah pada sektor yang kerjanya terus menurun. Jadi, setelah membedah semuanya secara mendetail, apa kesimpulan dari seluruh kondisi manufaktur kita di triwulan pertama tahun 2026 ini? Kesimpulan PMI triwulan 1 2026 adalah 13 sektor industri pengolahan mempunyai rentang fluktuasi yang sangat nyata antara 41,40 hingga 63,55. Peluang utamanya terekam pada momentum kuat di industri kulit yang mencapai 63,55.
dan mesin yang mencapai 61,83. Sementara, risiko struktural dan tantangan berat berupa kontraksi terdapat pada industri karet yang berada di angka 41,40 dan furnitur yang berada di angka 41,90. Jika kamu seorang investor atau pemasok barang, kamu sekarang tahu persis sektor mana yang menawarkan pertumbuhan dan sektor mana yang menuntut kamu untuk sangat waspada. Angka-angka yang kita bahas tadi bukanlah sekedar statistik, melainkan peta jalan nyata untuk melihat bagian mana dari industri kita yang sedang berlari kencang dan bagian mana yang membutuhkan evaluasi segera. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan akhir. Kamu merasa mendapatkan wawasan baru dari analisis ini? Pastikan untuk klik tombol like, share video ini ke rekan kerja atau partner bisnis kamu, subscribe agar kamu tidak ketinggalan analisis mendalam berikutnya. Dan silakan tinggalkan komentar di bawah. Sektor industri apa yang menurut kamu akan bangkit di kuartal berikutnya? Sampai jumpa di video selanjutnya.